Terus berikutnya ini Pak, tadi Bapak bilang bahwa menyebut tentang kompatibilitas Pak ya dalam perakitan. Ya, di video itu saya memang menyebut itu Ya, ya. mohon juga dijelaskan mengenai itu Pak. Oh ya, ini begini ya. Saya dulu itu pernah membaca, melihat kurikulum untuk SMK ya. Ya, Entah itu kurikulum yang mana itu, yang 13 atau 2016 atau apa itu. Di situ ada tertera harap diajarkan tentang kompatibilitas salah satunya. Ya, tapi itu sebetulnya untuk semua kurikulum kompatibilitas itu harus diberikan. Kalau enggak ya anak itu nggak bisa apa-apa terhadap komputer, terutama yang jurusan TKJ ini ya, teknik komputer dan jaringan, khusus di perangkat keras. Jadi begini, saya bertanya pada anak-anak, hai, kamu kalau mau merakit itu perhatikan kompatibilitasnya. Ternyata mereka tidak tahu apa itu kompatibilitas, maknanya tidak tahu, apalagi tentang apa itu kompatibilitas harus bagaimana nggak tahu. Saya pernah berkomunikasi dengan guru yang pernah jumpa sama saya, termasuk mahasiswa. Saya pertanyakan juga tentang kompatibilitas itu. Ternyata mereka tidak tahu. Apa sih kompatibilitas? Mereka tidak tahu itu. Nah, ketika saya jelaskan itu kesesuaian, begitu ya. Nah, mereka juga nggak nyambung ya. Apa yang dimaksud kesesuaian? Jadi, seperti ini, sebetulnya kompatibilitas itu berasal dari bahasa Inggris compatibility. Kata dasarnya adalah compatible, yang artinya sesuai atau cocok. Jadi yang dimaksud itu begini ya. Katakanlah ini ada satu motherboard ya. Katakan motherboard LGA 775 aja, ini komputer yang lama nih ya. Nah, di situ dikatakan misalnya dia bisa dipasang core duo dan dia juga bisa dipasang core kuat, gitu ya. Berarti dua jenis prosesor ini sama-sama bisa dipasang itu. Arti sebenarnya kompatibilitas itu, kompatibel itu adalah core duo itu kompatibel dengan core kuat. Jadi dua-duanya ini bisa saling menggantikan. Karena dia memiliki kesesuaian, maka dia bisa dipasangkan di motherboard yang sama. Seperti itu arti kompatibilitas. Kemudian arti itu bergeser sekarang menjadi lebih luas, yaitu kesesuaian. Jadi kompatibilitas itu kan kesesuaian ya. Itu bergeser pengertiannya. Tidak semacam itu lagi, tapi kecocokan dari prosesor dengan motherboardnya itu disebut kompatibilitas. Artinya prosesor ini cocoknya dipasangkan pada motherboard ini. Kalau cocok berarti dia kompatibel. Jika nggak cocok dia incompatible atau tidak kompatibel, artinya tidak sesuai. Kompatibel artinya sesuai, ya, matching, cocok gitu. Nah, kecocokan ini dalam artian kata tidak hanya soketnya yang sama, fitur-fiturnya harus sama, ya. Jadi ini sudah pasangannya, makanya kalau dipasang dia bisa berjalan sempurna. Kalau dia bisa dipasang, tapi bisa nyala, tapi mengakibatkan kerusakan berikutnya, namanya nggak kompatibel, itu incompatible. Maka harus diketahui bahwa prosesor ini cocoknya dengan motherboard mana, atau kalau dibalik motherboard ini cocok untuk prosesor apa, begitu. Itu ada aturannya. Tidak boleh asal pasang. Nah, kebanyakan sekarang ini mereka nggak gitu, main coba-coba, try and error. Akibat try and error inilah seringkali rusak. Ketika dicobakan jadi rusak. Kayak yang tadi saya jelaskan tadi, ada 4 kemungkinan kerusakan ya toh. Nah, apakah hanya prosesor dengan motherboardnya aja? Enggak, termasuk memori yang cocok itu apa? Tidak hanya DDR4. Wah, pasang aja semua DDR4 itu bisa. Enggak begitu. Ada yang paling cocok, DDR4 itu DDR4 PC berapa, begitu. Atau yang busnya berapa. Jadi enggak asal pasang pokoknya PC, pokoknya DDR4 begitu. Termasuk yang DDR, DDR2, DDR3 termasuk. Jadi DDR3 itu banyak. Mana yang cocok? Nah, itu yang harus dipasangkan. Artinya mana yang kompatibel. Jadi enggak ngawur. Termasuk di sini
kartu grafisnya yang orang lain menyebut GKK, GKK. termasuk power supply-nya yang cocok di situ itu yang mana, termasuk hard disk-nya, semua deh. Jadi nanti nggak boleh asal pasang tembak, nggak boleh. Itu bisa mengakibatkan kerusakan. Kenyataan yang ada seperti itulah mereka. Nggak muridnya, nggak gurunya sama, mahasiswa sama. Mereka nggak tahu tentang pengetahuan itu. Artinya itu dia diajarkan. Lah di kurikulum harusnya itu memang ada, ya memang ada. Walaupun nggak disebutkan, memang kalau sudah namanya merakit itu perangkat keras itu harus kompatibel, itu harus diperhitungkan. Yang saya katakan tadi adalah kompatibilitas antar perangkat keras. Sebetulnya kompatibilitas ini ada beberapa macam, ya, compatibility. Yaitu di situ ada hardware compatibility, artinya kompatibilitas perangkat keras. Ya, artinya perangkat keras ini cocok dengan perangkat keras yang mana. Itu ada teorinya begini. Teorinya itu, suatu perangkat keras itu hanya didesain kompatibel dengan perangkat keras tertentu. Jadi contohnya, motherboard ini diciptakan hanya cocok dengan jenis prosesor ini dan ini, itu misalnya ya. Memorinya ini dan ini, begitu. Jadi cocok dengan kartu grafis ini, begitu. Jadi nggak bisa motherboard desain semuanya bisa, nggak ada yang kayak begitu. Sama itu, contoh memori utama, orang bilang RAM itu, dia itu hanya didesain cocok dengan motherboard tertentu, ya, tidak bisa dipasang di semua. Jadi di sini perangkat keras didesain hanya kompatibel dengan perangkat keras tertentu. Itu teorinya, itu nggak diajarkan. Nah, jenis kompatibilitas yang lain, software compatibility, artinya kompatibilitas perangkat lunak. Jadi di sini perangkat lunak dengan satu dengan lainnya itu harus kompatibel. Contoh ya, aplikasi ini cocok dengan OS ini, ya. Kemudian aplikasi yang ini cocok dengan OS yang lain. Jadi ada kalanya aplikasi ini nggak bisa dipasang di OS itu. Itu ada aturannya, ya. Jadi pokoknya ada aplikasi cocok dengan semua sistem operasi, nggak ada itu, ya. Jadi ini hanya cocok dengan tertentu. Contohnya aja yang gini, yang paling gampang ya. Nah, kalau mereka tadi yang pertama saya sebutkan bit itu apa ya? Bit. Kalau dia bit aja nggak ngerti, dia akan ngawur nih. Ini ada OS 32 bit, dipasangkan aplikasi yang 64 bit, bisa jalan nggak? Tidak bisa. Iya, karena mereka nggak paham bit gitu. Kalau dia paham, ngerti dah yang kayak begitu. Nah, sudah ada dua tadi, yaitu hardware compatibility dan software compatibility. Yang sekarang ini software to hardware compatibility, yaitu kompatibilitas software ke perangkat kerasnya. Jadi setiap software ini itu hanya dirancang, nggak peduli itu aplikasi, nggak peduli itu sistem operasi. Dia hanya dirancang cocok untuk hardware tertentu. Jadi nggak bisa sistem operasi ini cocok untuk semua komputer itu, enggak. Ada yang kayak begini ya. Katakanlah ini Windows 10. Windows 10 itu tidak lantas didesain cocok untuk semua komputer yang ada, enggak. Dia itu hanya kompatibel dengan perangkat keras tertentu, dengan komputer-komputer tertentu, begitu. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Sama itu perangkat kerasnya itu hanya didesain nanti bisa menerima software-software jenis ini, begitu. Jadi orang install, anak SMK, mahasiswa, sama aja, gurunya juga sama itu ketika saya tanya jawabannya. Kalau mereka mau instalkan software, ya asal install saja. Jadi ini ada punya laptop nih. Tadinya dia Windows 7. Karena ada Windows yang lebih baru, katakan Windows 10 gitu ya. Dia ingin, gurunya nggak tahu, instalkan aja, masuk sih masuk, jalan nggak sempurna nanti. Ada aja itu, entah suka hang atau apanya yang nggak fungsi, ada aja itu. Ini nggak kompatibel. Nah, itu arti dari kompatibilitas. Ternyata kompatibilitas ini tidak diajarkan di siswa. Kalau nggak diajarkan, bagaimana dia bisa merakit?
nonsense. Betul nggak? Betul, betul Pak, betul. Ya, jadi itulah ceritanya kompatibilitas tadi. Jadi sekarang saya berpesan, oh ya di video ya, Video. ya saya berpesan, wahai Bapak Guru, Bapak dosen, mahasiswa dan siswa-siswa yang di bidang IT yang terkait dengan perakitan ini, tolong pelajari kompatibilitas. Ini nyawanya. Anda tidak bisa melakukan troubleshooting dengan cara yang benar, perbaikan yang benar kalau tidak mengerti kompatibilitas. Ini yang saya pesankan. Begitu.